Membuat RPP itu menyita waktu. Itulah mengapa membuat RPP menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Padahal justru dengan membuat RPP, guru jadi bisa menghemat banyak waktu untuk merancang pembelajaran ke depannya. Dalam video kali ini kita akan belajar cara membuat RPP kreatif dan berbagai keuntungan dari membuat RPP. Yuk kita lihat videonya. Halo semuanya, perkenalkan, saya Foni Anggraini. Bapak Ibu, kualitas pembelajaran akan sangat berbeda antara guru yang menyiapkan RPP dengan guru yang tidak menyiapkan RPP. Dengan menyiapkan RPP, berarti guru sudah memikirkan cara penyampaian yang baik dan menarik. Begitu juga pengukuran kualitas pembelajarannya, sehingga proses pembelajaran akan lebih berkualitas. Dan dampaknya pada performa akademis siswa dapat terukur dengan baik. Selain itu, rencana pengajaran pada jenjang kompetensi otomatis akan tercatat dan dapat diarsipkan. Nah, arsip ini akan menjadi bekal untuk Bapak Ibu guru yang dapat digunakan pada tahun ajaran berikutnya. Sehingga Bapak dan Ibu akan memiliki banyak pilihan strategi pembelajaran untuk diterapkan di kelas nantinya. Dan bukan hanya itu, koleksi RPP ini akan sangat berguna untuk kepala sekolah, terutama untuk menilai kinerja guru. Dari sana akan terlihat jelas mana guru yang aktif dan mana yang tidak aktif membuat RPP. Koleksi RPP juga dapat dijadikan bahan pelatihan untuk guru baru, sehingga mereka dapat dengan cepat mempelajari variasi RPP yang sudah pernah dibuat. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuk RPP yang baik? Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada format yang pasti dalam membuat RPP, karena RPP berbeda dengan silabus. Silabus ditentukan oleh sekolah, sehingga bentuknya baku. Sedangkan RPP bentuknya beragam, bergantung pada kreativitas guru serta kondisi siswa yang diajar. Dalam video kali ini kita akan mengacu kepada struktur RPP yang didesain oleh seorang pakar pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Munif Hatip. Bapak Munif Hatip membagi struktur RPP menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembuka. Bagian ini terdiri dari identitas dan silabus. Identitas berisi dari dan untuk siapa perencanaan ini dibuat. Di sini contohnya RPP dibuat oleh Ibu Mariati untuk kelas 1 SD semester 2 mata pelajaran matematika. Sedangkan silabus memuat tentang hasil pembelajaran, yaitu kompetensi dasar apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini. Misalnya, siswa mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan hingga angka puluhan ribu. Silabus juga memuat indikator hasil pembelajaran. Seperti di sini tertulis indikatornya ada 3. Siswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan hingga angka puluhan ribu. Siswa mampu melakukan diskusi dan tanya jawab terkait operasi penjumlahan dan pengurangan. Serta siswa mampu mengerjakan soal-soal aplikatif tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagian yang kedua dari RPP adalah isi, yaitu aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan dari awal hingga akhir. Mencakup apersepsi, strategi mengajar, prosedur aktivitas, alat bantu pembelajaran, sumber belajar, dan proyek. Yang ketiga adalah penutup, yang terdiri dari rubrik penilaian dan komentar guru. Komentar guru dapat berupa masalah, ide baru, dan momen spesial. Seperti saat-saat di mana siswa yang tadinya sulit memahami materi pelajaran, tiba-tiba dapat memahami materi pelajaran karena sebab tertentu.
atau saat di mana guru dapat menemukan solusi terhadap permasalahan siswa. Bapak Ibu, pada saat membuat RPP penting untuk mengaitkan pengetahuan yang akan disampaikan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ini untuk memberikan kesadaran mengapa siswa harus belajar pelajaran tersebut. Jangan sampai proses belajar mengajar yang dilakukan menarik tapi tidak penting. Akan lebih baik bila Bapak Ibu dapat melibatkan audiens nyata dalam proses pembelajaran. Misalnya, akhir pembelajaran, siswa-siswi dapat mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan banyak orang, bukan hanya di depan gurunya saja. Dengan begitu, siswa akan lebih termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana? Sudah jelas ya materi tentang RPP-nya? Pada awal memang membuat RPP akan terasa sebagai beban bagi guru. Tapi semakin lama kemampuan guru akan semakin terasah dan akan semakin mudah untuk membuat RPP. Dan yang pasti ada banyak manfaat dari membuat RPP, baik untuk guru sendiri maupun untuk sekolahnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah membuat RPP sebelum mengajar ya.